Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi kuliah psikologi dakwah. Kita akan melanjutkan perkuliahan ini dengan materi tentang pengubahan sikap. Sebagaimana yang sudah kita ketahui kemarin, kita sudah membahas masalah apa itu sikap. Nah, dari sini kemudian kita jadikan pijakan bagaimana kita mengubah sikap. Oke, sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa kemarin kita sudah membicarakan bahwa komponen sikap itu ada 3, yaitu komponen kognitif yang berupa keyakinan atau kepercayaan atas satu objek yang disikapi. Kemudian afektif merupakan faktor emosi subjektif seseorang terhadap satu objek yang disikapi, dan kemudian konatif adalah kecenderungan bertindak atau berperilaku terhadap objek yang disikapi. Nah, 3 aspek ini apabila selaras atau sejalan, searah, maka disitulah orang punya sikap. Apabila Anda senang duduk di pelataran kampus, maka kemudian Anda melakukannya, dan ketika Anda melakukannya, Anda merasa bahwa ini duduk di sini adalah duduk yang paling nyaman. Disitulah Anda punya sikap positif terhadap pelataran kampus. Nah, kembali ke sikap, kemudian bagaimana kita mengubah sikap? Ada prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui dalam mengubah sikap. Prinsip pertama bahwa mengubah sikap itu adalah mengganggu keselarasan dari 3 komponen sikap tersebut. Jadi 3 komponen yang selaras tadi kita ganggu arahnya dengan mengganggu salah satu atau salah 2 dari 3 aspek tersebut. Nah, misal sudah terjadi keselarasan bahwa mudik, siapa takut? Artinya kecenderungan untuk mudik, kecenderungan untuk pulang kampung itu adalah satu sikap Anda misalkan. Siapa takut mudik? Nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Kemudian ada orang yang mengatakan, bila kau mudik, apa tidak justru kamu akan menyebar virus ke kampung halaman? Apa engkau tidak kasihan dengan orang tuamu? Apa engkau tidak merasa sayang dengan teman sekampung, saudara sekampung, famili-famili di kampung? Nah, ini adalah gangguan kognitif kepada Anda. Ini adalah satu gangguan di mana kemudian ketika diganggu, Anda akan terusi. Iya ya, bila saya pulang kampung, apa ini tidak justru saya sebagai carrier dari virus itu, sehingga Anda menjadi ragu, Anda menjadi bimbang. Nah, ketika kita ragu dan bimbang, disinilah sebenarnya terjadi proses di mana kita mengalami gangguan terhadap keselarasan. Dimana kalau yang ini tadi adalah gangguan kognitif, keyakinan bahwa saya harus pulang nggak masalah, tapi kemudian diganggu dengan apabila kamu pulang apa tidak muncul masalah. Nah, ini gangguan yang terjadi dari satu aspek, yaitu satu aspek kognitif. Nah, apabila salah satu aspek tersebut tergeser, kemudian terdapat ketidaksesuaian atau ketidaknyamanan dalam diri kita, menjadi tidak nyaman karena tidak sesuai dari 3 aspek itu, maka kemudian kita akan berusaha untuk menyelaraskan agar nyaman. Nah, upaya menyelaraskan inilah proses kegalauan berlanjut, di mana diri kita kemudian menjadi merasa perlu berubah. Ya, nggak jadilah, atau tetap aja lah. Nah, pertimbangan-pertimbangan itulah pada dasarnya adalah proses kita berubah sikap.
Nah, itu adalah kenyataan dari perubahan sikap yang terjadi. Jadi dengan demikian, yang namanya proses perubahan sikap itu adalah satu proses di mana saat kita menetapkan sesuatu hal atas satu objek, keyakinan, keperasaan dan tindakan itu satu arah, di situ adalah satu sikap. Nah, contoh adalah kita sudah menetapkan bahwa warna motor pilihan saya adalah biru. Maka berarti kita sudah punya sikap positif tentang warna cat biru itu. Tapi kemudian ketika kita sudah meyakini warna biru itu, kita sudah meyakini bahwa kita akan memiliki motor yang warna biru saja. Namun ada teman yang bilang, kamu mau motor warna biru? Apa nggak norak tuh anak muda mosok pakai warna biru? Yang lebih kece itu warna merah atau warna oranye. Ini gangguan ya. Ini gangguan. Nah, ketika kemudian kita menjadi ragu, di sini berarti ada gangguan terhadap aspek kognitif ini berjalan. Nah, di saat kita bimbang dan merasa tidak nyaman, itulah perubahan sikap muncul. Bila kebimbangan berhasil atau menghasilkan kecenderungan untuk berubah pilihan, berarti tekanan untuk berubah itu sudah cukup kuat untuk mengubah pilihan kita. Namun bila tekanan itu tidak memberi pengaruh, berarti tidak akan terjadi gangguan terhadap keselarasan sikap. Sehingga Anda tetap warna biru, ini berarti tidak berhasil mengubah sikap. Nah, inilah proses terjadinya pengubahan sikap. Dan kenapa ada pengubahan sikap yang berhasil, ada yang tidak. Nah, dari sini kita perlu pahami bahwa kenapa ada yang berhasil, kenapa ada yang tidak, kita bisa melihat dari karakteristik daya ubah dari komponen sikap. Jadi, bila kita melihat di sini, dari 3 komponen sikap, masing-masing memiliki karakteristik. Komponen kognitif yaitu keyakinan, itu teknis pengubahannya adalah dengan menggunakan pendekatan verbal, omongan, informasi, bujukan. Nah, seperti tadi warna cat tadi, atau kita mau mudik kemudian apa kamu tidak akan tidak kasihan dengan orang rumah dan lain sebagainya. Ini adalah aspek kognitif yang diusahakan diubah menggunakan pendekatan verbal. Nah, pendekatan verbal ini tingkat efektivitas untuk berubah itu rendah. Artinya memang cukup sulit mengubah orang dengan pendekatan verbal itu. Namun bila itu berhasil mengubah, kita sudah berhasil mengubah dengan pendekatan ini, maka akan terdapat daya tahan yang lumayan permanen. Artinya orang yang sudah bisa diubah dari sisi kognitif, ini biasanya akan bertahan lama sikapnya. Kita tahu, orang-orang yang berubah agama dikarenakan keyakinan, dia akan menjadi orang yang militan dari sisi agama. Dia lebih kuat daripada agamanya daripada orang-orang yang beragama sejak lahir. Nah, ini contoh bahwa orang sikap itu yang dilandasi oleh kognitif itu akan bertahan lebih kuat, lebih permanen. Yang kedua adalah aspek afektif. Nah, aspek afektif ini secara teknis dilakukan dengan pendekatan situasional. Artinya pendekatan emosi itu dilakukan dengan situasi kondisi lingkungan. Suasana panas itu bisa digunakan untuk mengubah suasana temaram, suasana mencekam, dan hal-hal yang lain yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan untuk mengubah. Nah, pengubahan sikap dengan pendekatan afektif ini, efektivitas perubahannya sangat tinggi, sangat cepat, bahkan bukan hanya sangat tinggi, tetapi dia sangat cepat. Saya yakin di antara Anda sudah pernah mengikuti AMT, atau ada yang sudah mengikuti ESQ. AMT dan ESQ itu biasanya adalah upaya mengubah sikap kita dari sisi emosional.
Yang paling terasa adalah ESQ, di mana kita disentuh perasaan kita dengan suara-suara yang menggelegar atau suara yang mendayu, kemudian suasana yang hening, kemudian juga deklamasinya orang yang bicara. Itu pada dasarnya adalah menggunakan pendekatan emosional kita untuk menyentuh hati kita, menyentuh perasaan kita. Kadang Anda menangis dengan hal ini. Kadang Anda kemudian merasa tersentuh. Oh, saya harus minta maaf pada ibu, saya harus minta maaf pada ayah, saya harus berubah, dan lain sebagainya. Dosa saya banyak. Ini perubahan ini sangat efektif, sangat cepat, sangat cepat. Maka dari itu banyak orang yang berusaha mengubah sikap itu dari sini. Kenapa? Karena efektivitasnya tinggi. Hanya saja, mungkin Anda juga bisa merasakan perubahan yang terjadi pada diri Anda itu berapa waktu? 1 tahun? Atau bertahan 1 bulan? Bukan, ternyata 3 hari pun enggak. Mungkin setelah keluar dari tempat itu, kemudian Anda sudah hilang perasaan itu. Nah, berarti dengan demikian, meskipun efektivitasnya tinggi, tapi bila suasana atau keadaan yang menyebabkan perubahan emosional itu hilang, biasanya dia juga ikut hilang. Maka daya tahan dari pengubahan sikap dengan pendekatan emosional ini sangat rendah. Oleh karena itu, ini perlu kita perhatikan. Kita bisa mengubah sikap seseorang dengan pendekatan emosional, tetapi perlu kita sadari bahwa ini tidak bertahan lama. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah pendekatan konatif atau pendekatan aktivitas perilaku. Nah, pendekatan perilaku ini biasanya adalah dengan tindakan. Nah, ini biasanya terjadi di pondok-pondok atau di tempat pelatihan, di mana orang sudah menyerahkan dirinya bahwa saya menyerahkan diri untuk berubah. Kemudian diubahlah orang ini. Nah, seperti di Pondok Inabah atau tempat rehabilitasi narkoba, itu biasanya menggunakan pendekatan ini. Di mana orang tadinya dia merasa tidak perlu melakukan ini, tetapi dipaksa untuk melakukan ini, dipaksa untuk sholat, dipaksa untuk sholat malam, dipaksa untuk mandi, dan dia sebenarnya nggak mau, tetapi dipaksa. Nah, ketika orang dipaksa dan kemudian melakukan terus. Nah, secara teori, orang yang terdapat ketidaksesuaian antara tindakan dengan sikapnya, nah, tindakannya nggak mau sholat, tindakannya nggak mau beribadah, tetapi dia melakukannya, emosinya nggak mau, sikapnya nggak mau, tapi dia melakukan. Maka secara teori, orang yang terdapat mengalami perbedaan situasi antara sikap dengan perilakunya, maka orang biasanya kemudian akan mengalah sikapnya. Artinya sikap menyesuaikan dan dia mengikuti perilakunya. Nah, dengan demikian, mengubah sikap dari sisi ini juga banyak dilakukan, cuman ini caranya agak rumit, dikarenakan butuh situasi dan butuh kondisi, bahkan butuh kesepakatan untuk memaksa orang melakukan. Nah, ini biasanya tidak dilakukan dengan pendekatan komunikasi. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang bimbingan konseling. Ini biasanya dilakukan dalam terapi. Yang jelas efektivitasnya cukup lumayan, sedang lah. Hanya saja masalahnya adalah daya tahan. Ini juga tidak begitu lama. Artinya kalah dengan pendekatan kognitif. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui bahwa pendekatan konatif ini pada dasarnya kalau sudah kita setting, kita punya modal untuk melakukannya, sebenarnya bisa mengubah. Hanya saja efektivitasnya, bukan efektivitas, maksudnya adalah daya tahannya tidak bertahan begitu lama, tidak permanen. Harus diikuti oleh di sini harus diikuti oleh aspek yang lain berikutnya. Artinya dengan demikian, untuk langkah pertama kita bisa mengubah orang menggunakan salah satu dari pendekatan ini.
Pendekatan yang paling mudah misalnya dengan pendekatan afektif. Tapi kemudian setelah itu perlu diikuti dengan pendekatan yang lain agar lebih permanen. Maka bisa saja kita punya pilihan afektif yang kita gunakan, tetapi nanti harus diikuti dengan kognitif. Oh, kita menggunakan pendekatan konatif, tapi nanti harus diikuti dengan pendekatan kognitif. Kenapa? Agar bisa bertahan lama. Selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan agar apa yang kita lakukan upaya untuk mengubah ini memang berjalan efektif. Nah, ada konsep yang dikembangkan oleh orang ahli psikologi yang bernama Cooper dan Fazio. Mereka menyatakan bahwa agar terjadi perubahan sikap, maka harus menimbulkan harus terjadi 4 langkah. Langkah pertama adalah ketidaksesuaian sikap itu harus menimbulkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan. Artinya, bila kita mau mengubah seseorang, kok dorongan untuk berubah itu bila tidak diikuti, tidak mengakibatkan tidak mengakibatkan konsekuensi negatif, maka orang cenderung untuk tidak melakukannya. Misalnya tadi mudik siapa takut, tapi kemudian ketika dikatakan kalau kamu mudik kenapa? Apakah tidak justru kasihan dengan orang kampung? Kalau Anda tidak punya rasa kasihan dengan orang kampung, masa bodoh kan? Ya tetap aja mudik. Toh orang kampung juga punya daya tahan sendiri. Toh ada orang lain juga yang membawa virus ke kampung, bukan hanya Anda, dan lain sebagainya. Ketika Anda berpikir seperti itu, artinya apa? Konsekuensi negatif itu tidak muncul. Tapi kalau Anda merasa, iya saya bersalah dong, saya berdosa kalau nanti ada orang sakit, bahkan sampai meninggal dikarenakan ini. Nah, ini berarti ada konsekuensi negatif. Nah, konsekuensi negatif ini diperlukan. Anda harus banyak belajar, didorong orang tua belajar. Kamu harus belajar. Kamu harus berubah. Kalau tidak berubah, maka kamu tidak akan saya beri kiriman. Nah, di sini jadi masalah kan. Waduh, kalau saya tidak IP saya tidak naik, saya tidak dapat kiriman lagi. Nah, ini konsekuensi negatif. Jadi harus ada konsekuensi negatif. Yang kedua, muncul tanggung jawab personal. Atau yang muncul tanggung jawab personal ada dua, yaitu terdapat freedom of choice, dan yang kedua adalah ada kemungkinan antisipasi. Freedom of choice itu artinya kita punya kebebasan untuk memilih. Orang yang diubah itu jangan kemudian dia merasa ditekan oleh kita. Tetapi perubahan itu harus muncul, keputusan untuk berubah itu tetap harus muncul dari orang itu. Janganlah kita kemudian, kalau kamu tidak berubah, maka saya akan gini. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Bisa saja besok akan terjadi mekanisme penolakan. Kenapa? Karena kita terlalu menekan. Nah ini. Jadi dengan demikian, freedom of choice adalah perlu. Silahkan kalau kamu mau tidak berubah, silahkan. Tanggung jawab pada dirimu. Nah ini yang benar. Jadi artinya apa? Tanggung jawab terhadap risiko apabila tidak berubah itu ada pada orang itu, bukan pada orang yang mendorong untuk berubah. Kalau itu terjadi pada orang yang mendorong berubah, maka perubahan sikap akan tidak banyak terjadi. Itu. Yang kedua adalah terdapat kemungkinan untuk berubah, untuk melakukannya. Artinya apabila kita mendorong seseorang untuk berubah, tetapi orang yang kita dorong itu ternyata sulit untuk melakukannya, maka biasanya akan terjadi masa bodoh. Alah, nggak usah berubah. Kenapa sih harus berubah? Kalau kamu IP kamu tidak 4, maka saya jangan kenal dengan bapakmu lagi. Bingung kan? Ya. Selama ini IP-nya 1,5, kok disuruh 4. Nah, ini jadi masalah. Nah, ketika jadi masalah seperti bagaimana? Menjadi 4, 2 saja sulit, 3 saja sulit, apalagi 4. Ya udahlah, nggak usah lah.
lebih baik pulang aja. Nah ini adalah konsekuensi yang tidak bisa diantisipasi. Tapi kalau kamu harus berubah ya, IP kamu besok 2,5 minimal, ini mungkin untuk dilakukan. Nah, ini mungkin lebih bisa. Nah, jadi dengan demikian konsekuensi negatif itu harus bisa diantisipasi. Dan yang ketiga adalah harus terdapat kebangkitan fisiologis. Artinya ketika kita mendorong orang untuk berubah, tapi hanya dorongan-dorongan saja yang memotivasi, tetapi fisiknya tidak berubah, maka di sini belum akan efektif untuk mengubah. Kenapa? Karena dorongan perubahan itu harus didukung oleh situasi fisiologis. Anda sudah merasa bahwa saya mulai malam ini saya harus sholat malam. Tapi begitu jam sudah berbunyi, karena sudah kita setel alarmnya, jam 2 malam, begitu bangun, langsung dimatikan alarm, tidur lagi. Besoknya gelo, saya kok nggak bangun ya. Nah ini apa? Ini karena fisik kita tidak bangkit. Yang bangkit hanya motivasi saja. Apa yang perlu kita lakukan? Ubah. Sebagai contoh, teman saya yang pernah bertanya kepada saya, bagaimana saya tuh kalau bangun jam 2 sulit sekali, jam sudah saya atur jam 2 tapi saya sulit sekali bangun. Udah, bisa caranya. Alarm itu sembunyikan. Suruh orang rumah untuk menyembunyikan alarm itu. Akhirnya teman saya itu meminta kakaknya untuk menyembunyikan. Dia setel jam 2, minta kakaknya menyembunyikan. Nah, begitu jam 2 bunyi, alarm bunyi keras gitu ya. Teman saya mau mematikan, tapi ternyata tidak ada. Loh, di mana? Mau tidur lagi sulit. Kenapa? Terganggu oleh alarm. Bingung dia mencari. Akhirnya dia ketemu di kolong tempat tidur. Diambil, dimatikan. Apakah dia tidur lagi? Tidak. Kenapa? Badan seger. Nah, ini kondisi fisik ini perlu. Nah, jadi artinya perubahan itu tidak hanya sekedar perubahan niat, tetapi perubahan harus ada didukung oleh fisik. Fisik yang seger, kalau saya mulai saat ini harus banyak belajar. Doping, 5 piton, boleh. Doping apapun yang bisa memberi semangat. Mulai saat ini saya tidak boleh tidur terus-menerus. Ya sudah, lipat kasur. Bukan tidak boleh tidur terus-menerus, tapi kasur masih terhampar. Nah, kita tidak akan berubah bila hanya semangat saja. Nah, ini yang disebut oleh Cooper dan Fazio adalah kondisi fisik harus berubah. Tidak hanya kondisi psikologis kita. Dan yang terakhir adalah kita harus mengatribusikan kebangkitan fisiologis itu dengan perilakunya sendiri. Artinya, kalau sudah memang fisik sudah bangkit, psikis sudah bangkit, tetapi bila kita tidak mengatribusikan bahwa saya dalam rangka berubah, bisa itu kacau balau, hancur berantakan. Contoh, saya pernah, mulai saat ini saya harus mulai bekerja. Jam segini sampai jam segini, saya bikin jam yang tidak terlalu ketat, sudah 1 jam saja sehari. Nah, begitu saya siapkan, buka laptop pada jam itu, 1 jam saja. Nah, begitu saya buka, fisik sudah bangkit, psikis sudah bangkit. Begitu saya buka, apa yang saya lakukan? Main game dulu lah. Main game setengah jam kurang. Sampai hampir 1 jam. Baru sudah 1 jam. Udahlah, besok lagi saya tutup. Artinya apa? Kebangkitan fisiologis tidak dibarengi dengan kesadaran bahwa saya harus berubah. Nah, akhirnya terlenalah kita dengan itu. Nah, itu jadi 4 langkah yang harus kita lakukan saat kita harus akan mengubah sikap seseorang. Ini perlu terjadi. Lingkungan perlu kita dorong, dukung untuk terjadinya perubahan. Bila kita mendorong orang berubah tetapi ternyata situasi tidak mendukung, ini akan sangat sulit untuk terjadi perubahan.
Demikian pertemuan kita pada hari ini, dan perlu kita pahami bahwa perubahan sikap itu terjadi dikarenakan kita perlu memperhatikan 3 aspek tersebut. Oke, selanjutnya untuk materi ini silahkan sebagai follow up Anda kami minta untuk membuat resume tertulis atas materi ini. Setelah membuat resume tertulis, kemudian itu yang pertama ya, resume tertulis bikinlah maksimal 450-500 halaman. 400-500 kata. Jadi nggak usah banyak-banyak. 200 kata boleh, 250 kata boleh, 300 kata boleh. Jangan sampai lebih dari 500 kata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah coba ini ada tantangan. Ya, beri solusi terhadap kasus yang saya sampaikan ini, yaitu terkait dengan COVID-19. Ada orang yang bersikap tidak peduli, merasa tidak penting untuk membatasi diri dalam beraktivitas. Apa yang perlu dilakukan untuk mengubah sikap mereka? Oke, kumpulkan tugas itu via e-learning paling lambat besok Ahad. Ya. Besok Ahad kita tunggu. Ahad berarti tanggal 27 ya. Ya, besok Ahad kita tunggu. Maaf, Ahad adalah tanggal 28 Maret. Ya, tanggal 28 Maret. Demikian, terima kasih. Kita akhiri. Semoga Anda sehat selalu dan semoga Anda selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.